Antum diami gampang. Ya kenang-kenangan tebal. Tuan, dari ujung pojok. Apa antum baik kah ya? iPhone. Baik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, sehingga kita masih bisa duduk, berkumpul, bertatap muka, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba untuk murojaah sedikit, apa sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, panjang dan lebarnya sama, penyauhnya 1 bulan perjalanan. Kemudian apa lagi? Ya, siapa yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Apalagi? Iya, airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Ada lagi? Ada baunya enggak kemarin? Wanginya lebih wangi daripada kasturi, misik. Apa lagi? Kemarin kita terhenti pada pembahasan tempat. Betul tidak? Posisi haud ini di mana sebenarnya? Para ulama berbeda pendapat. Kalau antum baca semua itu ya, setelahnya itu beliau penulis rahimahullah taala ya, pada kesimpulannya adalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang paling kuat adalah terletak di padang mahsyar. Ya, haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak di mana? Di padang mahsyar. Baik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang ke-12 di kitab Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad. Berkata Al-Imam Ahmad di dalam kitab beliau, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-imanu bi adabil qabri. Kata beliau rahimahullahu taala, al-imanu bi adabil qabri, beriman atau mengimani tentang adanya adab kubur. Beriman tentang apa? Adanya adab kubur. Wa anna hadhihi al-ummatu tuftanu fi kuburiha, dan sesungguhnya umat ini tuftanu fi kuburiha, mereka akan diberi fitnah. Apa terjemahannya? Diuji.
fitnah tuftanu fi kuburiha, bahwasanya umat ini akan diuji dan ditanya di alam kuburnya. Ya, fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Ya, apa pertanyaannya? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kemudian man nabiyyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Ini disebut dengan apa, Pak? Fitnatul kubur. Jadi kalau kita ditanya apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada seorang hamba. Ya. Dan kubur ini adalah termasuk rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Kubur ini adalah termasuk rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal qabr, sesungguhnya kubur awalun manzilun min manazilil akhirah, termasuk rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Maksudnya tempat pertama daripada tempat-tempat akhirat. Kata Nabi SAW, man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di dalam kuburan tersebut, dari fitnah kubur tersebut, fama ba'dahu aisaru minhu, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Ini kunci berarti, Pak. Di dalam kubur ini termasuk apa? Kunci. Kalau di dalam kubur orang itu sudah selamat, bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka insya Allah dia akan selamat. Insya Allah dia akan selamat. Kemudian kata Nabi SAW, faman lam yanju, siapa yang tidak selamat di kuburan tersebut, tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, mendapatkan azab kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang setelahnya pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih berat. Maka kubur ini apa? Kunci. Makanya di antara sahabat Nabi yang mulia SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ketika di atas kubur itu nangis. Ya, beliau itu ketika di atas kubur apa ya? Menangis. Ya. Dan di antara untuk melembutkan hati kita, Pak. Ya, di antara untuk melembutkan hati kita, kalau hati kita keras, banyak dosa, banyak maksiat, datang ke kuburan. Datang apa? Ke kuburan, ziarah kubur untuk mengingat yang namanya apa? Kematian. Dalam hadis kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum ani ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Kata Nabi SAW, fal'an fazuru fa innaha tudzakirukumul maut. Sekarang berziarahlah kalian, kunjungi kuburan tersebut. Fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya kuburan tersebut mengingatkan kalian kepada kematian. Dan kematian ini nasihat yang luar biasa buat kita. Biasanya kalau wah dah nak umpan dengan nasihat ini, nasihat itu, baik ke kuburan, Pak. Ya, ajak ke kuburan, maka dia akan mendapatkan yang namanya apa? Nasihat. Ya, mendapatkan apa? Nasihat. Ini namanya fitnatul kubur. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ada salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah. Betul ya? Nah, ingat enggak? Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu sahabat Rasulullah SAW, sangat mulia sekali. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, arasnya Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar, Pak. Bayangkan, Pak. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Pak, arasnya Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai bergetar, Pak. Ya, atas kematian siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kata Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'adz ini mendapatkan himpitan kubur. Semuanya kita dapat himpitan kubur. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Bagaimana dengan kita? Sekelas level Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sampai arasnya berguncang, Mbak. Dia mendapatkan apa? Himpitan kubur. Lalu bagaimana dengan kita?
Siapa yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan menemani kita nanti di dalam kubur? Pada ada duit yang selama itu yang kita kejar-kejar, Pak. Ya, ditopuk kita dimasukkan dalam kubur pun tidak akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menemani kita cuma satu, apa itu, Pak? Amal kita. Yang menemani kita amal soleh kita, sholat kita yang selama ini yang kita jaga, sholat 5 waktu yang kita jaga, ya, ibadah-ibadah yang kita jaga, sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, sedekah yang kita berikan kepada anak yatim, sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita, itu yang akan bersama kita. Itu yang akan bersama kita. Mudah-mudahan nasihat ini ya menembus lubuk hati kita yang paling dalam dan membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendorong kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Agar kita menjadi orang yang lebih taat, memperbaiki sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhihi al-ummatu tuftanu fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diberikan ujian di dalam kuburnya. Wa tus'alu 'anil imani wal Islam. Akan ditanya tentang iman, tentang apa? Islam. Kita ditanya tentang apa? Tentang iman dan tentang apa? Tentang Islam. Apa iman, Pak? Iman itu ada rukun iman, ada ta'rif makna daripada iman itu sendiri. Ada rukun iman, ada pengertian daripada iman. Kalau pengertian daripada iman kan sudah sering kita jelaskan. Sesuatu yang diucapkan dengan lisan kita, kemudian dibenarkan di dalam hati kita, ya, kemudian kita kerjakan dengan anggota badan kita. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu namanya apa? Iman. Kalau Islam, al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah menyerahkan diri dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Tunduk dan patuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan syirikan. Wa man rabbuhu wa man nabiyuhu. Ya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Akan ditanya tentang apa? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuhu wa ya'tihi munkar wa nakirun, dan akan datang kepada dia malaikat munkar dan nakir. Akan datang kepada dia malaikat munkar dan nakir. Jadi ruh manusia ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dulu, Pak. Ya, ruh itu ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dulu, Pak. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, baru Allah Subhanahu wa taala masukkan kembali ruh kita. Ya, baru kita dibangunkan 2 malaikat, disadarkan bahwasanya, oh, fulan, kehidupan dunia Anda sudah selesai. Tuh dia dah dalam kubur. Baru kita sadar. Baru kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara saja. Ya. Baik. Kaifa syaa wa kaifa arada al-iman bihi wa tasdiqun bihi. Ya. Kemudian tadi didatangi munkar dan nakir, akan mendatanginya menurut yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksudnya datang munkar dan nakir seperti apa? Cara ada 2 datang apa bagaimana? Kaifa syaa, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan dijelaskan itu, Pak. Ada malaikat yang datang nanti, kemudian dia membawa kapan dari surga, ya, kemudian dikabarkan kepada. Kalau ini yang penghuni surga, Pak, ya, nanti akan kita jelaskan. Ada nanti penjelasan di bawah. Kemudian wal imanu bihi wa tasdiqun bihi. Beriman dengan adab kubur tersebut dan membenarkan tentang adab kubur. Beriman dan membenarkan adab kubur. Tidak boleh kita mengingkari adab kubur. Ya, tidak boleh kita mengingkari adab
kubur. Kalau kita mengingkari azab kubur sama saja dengan kita mengingkari al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari kiamat, dan ini termasuk pokok daripada keimanan, termasuk dasar daripada keimanan. Seseorang yang mengingkari beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada hari kiamat, maka bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini termasuk kabar dari Nabi SAW. Termasuk kabar yang apa nih Pak? Kabar yang baik. Ya, termasuk kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kewajiban kita apa? Sebagai seorang Muslim, sebagaimana tadi yang kita jelaskan di khutbah Jumat, tasdiqun fima akhbar, membenarkan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum melihat dengan mata kepala kita azab kubur itu seperti apa. Ada orang-orang kafir, ketika mereka ingin membuktikan azab kubur, dibuka ya kubur, dia tidak tahu kubur dengan alam barzah itu sesuatu yang berbeda. Alam barzah itu sesuatu yang gaib, tidak bisa ditembus oleh manusia. Dibuka dia, basal kumah juga ya manusia itu. Subhanallah. Ya kubur bukan alam barzah. Ya, bukan alam barzah. Baik. Di antara prinsip pokok, kita baca syarah. Di antara prinsip pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ini termasuk prinsip pokok yang tidak boleh seorang muslim mengingkari prinsip pokok ini. Di kitab ini, apa nama kitabnya tadi Pak? Usul Sunnah. Ya, Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu mengimani adanya azab kubur. Mengimani adanya apa ya? Azab kubur dan adanya nikmat kubur. Jadi kubur itu ada azabnya, ada nikmat. Ya, makanya ketika ada seorang hamba dia mendapatkan nikmat-nikmat di dalam kubur, ini tanda kebaikan buat kita. Sebagaimana hadis tadi yang kita baca di awal. Ya, sebagaimana hadis yang kita baca di awal. Ini tanda ciri-ciri orang yang mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam kubur sudah ketahuan, Pak. Dia sudah merasakan, Pak. Ya. Bahkan aroma-aroma surga pun di dalam kuburnya sudah apa? Sudah tercium. Beda nanti orang yang ciri-cirinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan bau yang tidak enak, kemudian mendapatkan kafan dari api neraka, baunya sangat menyengat, ya, kemudian disiksa oleh malaikat. Ini tanda untuk kalau ya nanti bakal akan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur merupakan nas-nas hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Valid itu sahih kali ya bahasanya nih. Valid itu kalau dalam bahasa Arabnya itu sabitun. Ya, sabit itu sahih, ya, benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas pun dah kita jelaskan teman. Apa itu nas, Pak? Nas itu dalil. Baik dari apa? Al-Qur'an ataupun apa? Hadis ataupun apa? Ijma'. Ya, Al-Quran, hadis dan ijma'. Nas-nas Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya persoalan ini. Demikian juga nas-nas dari sunnah Nabi SAW, maksudnya dalil-dalil Quran ataupun dalil dari sunnah Nabi SAW pun telah menetapkan adanya apa? Azab kubur dan adanya nikmat kubur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu
mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Au qala, atau dia berkata, uhiya ilayya, ini orang yang berdusta, telah diwahyukan kepadaku katanya. Walam yuha ilaihi, padahal tidak pernah diwahyukan kepada dia. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Nabi saja bukan cukup juga, apalagi berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk berdusta atas nama Nabi SAW. Mengatakan, oh ini hadis Nabi tapi bukan hadis Nabi. Ini namanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, ancamannya luar biasa. Baik hadis Nabi, kita tidak tahu hadis ini hadis atau bukan, disebarkan begitu saja, kena ancaman berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia mengambil tempat duduk atau tempat tinggalnya di mana, Pak? Di neraka. Itu ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ancaman berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan terutama untuk kepada para dai, terutama untuk kepada para ustaz yang mereka sering bergelut dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum tahu kesahihan hadis tersebut, maka jangan kita sampaikan. Khawatir nanti kita terkena ancaman berdusta sengaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu hukumannya lebih apa? Lebih berat. Berdusta atas nama Nabi saja suruh mengambil tempat tinggalnya di neraka, apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya saya akan menurunkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kalau seandainya kamu melihat orang-orang zalim ketika sakratul maut, wal malaikatu basituna aydihim, malaikat itu memukul dengan tangan-tangan mereka, yadribuna wujuhakum wa adbarakum, dalam ayat yang lain ya, muka orang tersebut dipukul-pukul oleh para malaikat, belakang mereka dipukul oleh para malaikat. Subhanallah. Ini tanda mati tidak baik, Pak. Ya, tanda mati apa? Tidak baik. Cara nyabutnya malaikat aja kasar, Pak. Ya, cara nyabut apa? Kasar. Akhriju anfusakum, keluar kamu dari jiwa-jiwa kamu, keluar kamu dari roh-roh kamu. Udah dipaluk suruh apa ya? Suruh keluar. Pernah mantau orang kafir mati? Pernah lihat orang kafir mati? Anda orang Islam, orang Islam aja lah. Orang mukmin bagaimana meninggalnya? Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya, seseorang itu meninggal sesuai dengan apa? Kebiasaan. Maka buatlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Baca Quran, ya, sholat malam, menuntut ilmu. Ya, pernah ada kejadian di Jakarta pas kajian Dr. Erwandi, Ustaz Badrus Salam. Orang meninggal di hadapan beliau ketika menuntut ilmu, Pak. Ketika duduk begini kan lagi ibadah nih, Pak. Menuntut ilmu itu kita sedang, Pak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Mati ketika menuntut ilmu, Pak. Subhanallah. Ini di antara tanda orang tersebut mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, menutup hidupnya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Al-yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari ini kamu akan dibalas
Anda lo tu tidak percaya akan diingat lagi di dunia. Ninga hubah, apa hubah biar aku maju ko ngingat bangan maju ko ngurus dere Kama dalam apa nama masuk ke dalam kubur baru tahu itu. Ya. Al-yauma tujzau, hari ini. Itu hari pembalasan. Yang kamu dustakan dulu ketika di dunia. Yang disampaikan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairul haq. Dengan apa yang kamu katakan terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang benar, bukan perkara yang hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan dulu kamu termasuk orang-orang yang sombong, yang ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nih, Pak. Ini Al-Quran kalau kita tadabburi luar biasa. Ya. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Pentingnya belajar bahasa. Hari yang disebutkan di ayat ini, al-yauma tujzau, pada ayat ini, Pak. Adzabal hun bima kuntum taqulu 'ala Allah ghairul haq. Ya. Adalah azab. Hari yang disebutkan di ayat ini adalah yang ada azab padanya, yaitu tatkala ruh seorang insan dikeluarkan. Nah, mulai mukaddimah azab tuh, pokoknya mulai mati mulai temu azab. Kalau dia orang yang zalim, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia mati mulai yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mati sudah mulai dibukakan pintu apa nama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah mulai dibentangkan di hadapan dia. Nah, ayat ini yang menunjukkan bahwasanya adanya adab kubur. Dalil lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara id yatawaffal ladina kafaru." Allah bercerita tentang orang-orang kafir. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum. Malaikat itu memukul-mukul muka mereka. Dipaluk muka, Pak. Wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka. Wa dzuqul adzabal hariq. Kata Allah, rasakanlah penyora kau tuh. Kalau bahasa kita kan ya. Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar dirimu. Artinya para malaikat itu memukuli wajah-wajah dan punggung mereka, dan siksaan ini termasuk daripada apa? Azab kubur, kata para ulama. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dalam surah As-Sajdah kata Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar. Siksa yang dekat apa? Di dunia sebelum azab yang besar, yaitu apa? Akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini kalau ayat yang gini-gini banyak, la'allahum yarji'un, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Ya, ayat-ayat tentang afala yatadabbarun al-Quran, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Wa min ayatihi lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya siang, adanya malam hari. La tasjudu li syamsi wala lil qamari. Jangan kalian beribadah kepada matahari, jangan kalian beribadah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Semua ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya siang, adanya malam, adanya bumi, adanya matahari. Ya, ini merupakan tanda-tandanya adanya apa, Pak? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpandangan bahwa yang dimaksud dengan al-adzab al-adna dalam ayat ini, Pak,
al-adab al-adna minal adabil adna, pada ayat di atas adalah adab kubur. Sebagian ulama menyebutkan bahasa al-adab al-adna itu adalah apa? Adab kubur. Dunal adabil akbar. Ya. Adapun adabul akbar, adab yang besar, itulah siksaan nanti pada hari kiamat. Ada juga disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan bahwasanya al-adabul adna itu adalah pembantaian dan penawanan yang dialami oleh orang kafir pada saat perang Badar. Ya, pada saat perang Badar. Jadi ada yang berpandangan bahwasanya yang maksud dengan adab al-adna pada ayat di atas adalah adab apa, Pak? Adab kubur. Di antara dalil yang paling jelas, yang gamblang lagi, Pak, terhadap adanya adab kubur, firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Apa kata Allah? An-nar, yaitu api neraka, Pak. An-nar itu kepada mereka ditampakkan api neraka pada pagi hari dan petang hari. Di mana ini, Pak? Di dalam kubur. Ditampakkan apa namanya? Adab api neraka, Pak, di dalam kuburnya siang hari dan malam hari, tiap hari begitu, Pak, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya apa? Adab kubur. Wa yauma taqumus saa'ah. Ya, pada hari terjadinya hari kiamat, adkhilu ala fir'aun, masuklah para tentara Fir'aun, ya, dan kaumnya, asyaddal adab, ke adab yang sangat apa? Sangat keras. Jadi penampakan api pada ayat-ayat ini terjadi sebelum tibanya hari kiamat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya setelah Allah menyampaikan tentang kisah orang yang beriman dari keluarga siapa? Fir'aun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang sangat apa? Sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang ini, yakni seorang laki-laki dari kalangan keluarga Fir'aun yang dia beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Fir'aun itu sempat tobat enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai Laut Nil itu, Pak, Sungai Merah itu, Pak, apa yang dia lakukan, Pak? Ini itu betul sekarang aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bawa apa ya? Taubat. Tapi mohon maaf, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Innallah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba ketika napasnya belum sampai di kerongkongan. Kalau udah ngap-ngap bahasa kita, tobat amaku kemana? Sedekah, ya sedekah ini. Rumah boleh amnesi guna lagi. Oto yang ada sedekah semua. Duit yang ada, kopai 100 juta dalam rekening. So, ya untuk uang yang hidup, Pak. Tuhan tidak dapat pahala. Ya, mau taubat kepada Allah, mau berbuat baik, mau kembali kepada Allah, ya sekarang waktunya. Alhamdulillah kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah. Ya, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Ada cerita orang tua. Jadi beliau ini ada salah satu di status ustadz kita. Orang tua, beliau ini punya kebiasaan sholat tahajud dengan mushaf. Beliau ini punya kebiasaan sholat tahajud dengan apa? Mushaf. Kalau sholat sunnah, duan sambil mantau Quran boleh, Pak. Tidak masalah. Apa dalil, Pak?
Karena harus ada dalilnya. Ada yang tahu dalil? Dalilnya kita disuruh baca Quran. Dalilnya kita suruh baca Quran. Apa dalil biasa Ustaz? Iya. Apa itu? Kita disuruh membaca Al-Quran. Itu Nabi SAW tidak spesifik. Maksudnya beliau tidak menjelaskan secara rinci apakah baca itu dengan nazar atau melihat mushaf atau dengan apa? Tidak melihat mushaf. Memang yang paling utama itu tidak mantau Quran. Ya. Ini khusus untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak. Para ulama itu melarang untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh dengan melihat mushaf. Punya cerita beliau ini, ya, sampai mungkin 10 juz hafalannya, Pak. 10 juz udah tua. Dengan hanya modal apa ya? Baca, Pak. Ini kebiasaan puluhan tahun yang dijaga oleh beliau. Berarti ini termasuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kita sampai hari itu mungkin bawa nak niat sholat tahajud. Umur kita dah banyak tu hari bawa nak niat. Bina terlaksana itu, Pak. Coba sekali-sekali tenang Pak jiwa. Ya, ini kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu. Ya, kita itu kalau udah belajar para thalabul ilmi, coba lihat pesan Ustadz Yazid. Apa kata beliau? Salat malam. Kalau yang belajar, yang menuntut ilmu sudah belajar, salat malam jangan ditinggalkan kata beliau. Tapi berat. Ya, berat Pak. Semua kita sama berat, sama saya kita ngelawat sampai mata kita tuh dari syaitan itu sama ya. Ujian kita tuh sama apa? Nikmatnya tidur. Padahal itu waktu terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW, yanzilu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Man yas'aluni, kata Allah, siapa yang mau minta kepadaku, fa'utiya, maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun, fa'aghfiru lahu, maka aku akan ampuni. Nah, minta apa dengan Allah? Allah beri. Nah, minta ampun, Allah ampuni. Ya, Allah ampuni. Subhanallah. Wa haqa bi ali fir'aun su'al adab, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Fir'aun ini kenapa dia diadab oleh Allah? Karena Fir'aun ini menentang Rasul, Pak. Fir'aun ini menentang Rasul. Siapa Rasul yang ditentang? Yang dikirimkan oleh Allah? Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Di dalam surah Al-Muzammil itu, fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun memaksiati Rasul, kemudian kami adab dia dengan adab yang sangat pedih. Makanya menentang Rasul, menyelisih Rasul itu dapat azab dari Allah. Sama juga dengan menyelisih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, yang sudah jelas petunjuk baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum mukmin. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Wa jahannam musa'at masira. Jahannam adalah seburuk-buruknya tempat. Jadi ditampakkan api setiap pagi dan petang tersebut terjadi sebelum tibanya hari kiamat. Maksudnya di mana, Pak? Di dalam kubur. Ditampakkan api siang dan malam itu mana? Di dalam kubur. Ini orang yang beriman ke, Pak? Orang yang taat kah? Enggak, Pak. Ini orang yang bakal dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaku maksiat. Ya, yang ditampakkan apa? Api neraka siang hari, dan ini pemandangan subhanallah, kita nggak pemandangan yang nyaman di mana? Di dalam kubur malah dapat apa? Pemandangan api neraka terus. Luar biasa. Ya.
Pinang tamaknya ada bawa dah di apa nama? Udah di mana model apa nama istilah udah dibayang-bayang terus tiap hari. Tiap hari malam, sore, pagi, siang, pagi, siang. Ya. Sampai apa ya, Pak? Sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini ditampakkan padanya setiap pagi dan petang tersebut terjadi sebelum tibanya hari kiamat. Sedangkan setelah kiamat disampaikan pada mereka, kalian masuk kepada kroni-kroni Fir'aun. Apa kroni itu, kawan kah? Apa Pak? Bahasa Jawa. Hah? Anak buah. Kawan, anak buah ya, kawannya, orang yang membantu dia, orang yang akrab dengan dia. Ini kawan, hati-hati kalau kita akrab dengan pelaku maksiat bisa menyeret kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kawan dipilih-pilih nama hari. Ya. Kita bisa ngawan semua orang tapi jangan dijadikan sahabat. Maka ayat ini jelas menetapkan adanya azab kubur dan mereka itu disiksa di pagi dan di petang hari. Subhanallah. Disiksa di pagi dan di petang. Adapun dalil tentang nikmat kubur. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Apa istiqomah, Pak? Continue. Continue tinggi gila bahasa. Apa continue? Pokoknya buat salat terus sampai mati. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu. Itu namanya apa? Istiqomah. Mulainya mudah ibadah tersebut, Pak. Tapi untuk istiqomahnya, Pak, maka sering saya sampaikan, apakah kita sholat cuma sebulan? Apakah kita belajar cuma sebulan? Tidak, apa. Sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami ada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun kepada mereka malaikat. Kapan ini, Pak? Kapan ini turun kepada malaikat? Ketika sakratul maut. Disebutkan oleh para ulama, turun malaikat ketika apa? Sakratul maut. Ketika kita dah nak mati, ketika mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanun. Kata malaikat apa? La takhaf, jangan kamu takut. Tidak usah khawatir, kamu di dunia termasuk orang yang taat. Kamu di dunia termasuk orang yang mentauhidkan Allah. Kamu di dunia termasuk orang yang menjaga sholat. Kamu di dunia termasuk orang-orang yang menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu di dunia rajin bersedekah. Tenang, kau santai saja, kata malaikat. Alla takhafu wa la tahzanun. Jangan takut dan jangan bersedih, Pak. Subhanallah. Datang malaikat, Pak, ya, kepada kita ketika kita mau meninggal dunia. Apa kata? Kemudian wa abshiru bil jannah. Kemudian akan dikabarkan kepada dia apa? Surga. Subhanallah. Kalau kita mati, Pak, ya, karena kita pasti akan mati, Pak. Ya, kita pengen sekali ini ketemu malaikat yang tua, Pak, yang memberi kabar kepada kita, Pak. Subhanallah, tenang santai aja kau. Tuhan perjuangan kau selama di dunia, Tuhan bangun subuh kau tuh. Ya, moga harta pun harta dipilih-pilih kau, yang halal jangan diambil, yang haram boleh kau. Ya, tuh perjuangan kau duduk di majelis ilmu bertahun-tahun terus sampai mati. Perjuangan kamu sholat 5 waktu sampai kau domam pun, sampai apa pun diangkat dan ke masjid. Tuhan boleh kau selama itu, tenang santai kau. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malaikat yang ini, Pak, yang mengabarkan kepada kita tentang apa? Surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Akan diberikan kabar gembira tentang surga-surga yang pernah apa? Allah janjikan buat kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala hak. Janji Allah itu pasti apa? Pasti benar. Tapi kok banyaknya manusia yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala? Ya tergantung apa ya Pak? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia, wa fil akhirah, dan juga di mana? Di akhirat. Walakum fiha ma tashtahu, walakum fiha ma tashtahi anfusakum, walakum fiha ma tad'un. Dan buat kalian apa-apapun yang kalian inginkan, yang kalian mau, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian. Apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurur rahim. Ya. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini terjadinya kapan Pak nih Pak? Ini terjadi ketika kita mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa di sini Pak? Kalau nak ketemu dengan malaikat yang itu apa kunci? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia kokoh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk mengingat kita semua, untuk penyemangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pagi besok ada kajian subuh di pondok bersama pemuda hijrah Kota Baru. Insya Allah semangat mereka luar biasa. Kita kemarin membaca tentang peristiwa kematian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang mau dengar tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesedihan para sahabat, musibah terbesar umat Islam ketika itu, maka silahkan datang ke pondok besok pagi. Insyaallah jam 5 kita mulai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.